Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Husadi dengan NPM 2022297. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang program pemerintah dalam menanggulangi pengangguran di Indonesia. Latar belakang: salah satu masalah pokok yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Memang masalah pengangguran menjadi momok yang begitu menakutkan, khususnya di negara berkembang seperti di Indonesia. Selanjutnya, permasalahan pengangguran itu berpotensi menimbulkan kerawanan berbagai kriminal dan gejolak sosial, politik, dan kemiskinan. Selain itu, pengangguran juga merupakan pemborosan yang luar biasa. Setiap orang harus mengkonsumsi beras, gula, minyak, pakaian, listrik, air bersih, dan sebagainya setiap hari. Tapi mereka tidak mempunyai penghasilan. Oleh karena itu, apapun alasannya dan bagaimanapun kondisinya, Indonesia saat ini, masalah pengangguran harus diatasi dengan berbagai upaya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Pasal 27 Ayat 2. Salah satu faktor yang mengakibatkan tingginya angka pengangguran di negara kita adalah terlampau banyak tenaga kerja yang diarahkan ke sektor formal, sehingga ketika mereka kehilangan pekerjaan di sektor formal, mereka kelabakan dan tidak bisa berusaha untuk menciptakan pekerjaan sendiri di sektor informal. Pengangguran intelektual ini tidak terlepas dari persoalan dunia pendidikan yang tidak mampu menghasilkan tenaga kerja berkualitas sesuai tuntutan pasar kerja, sehingga seringkali tenaga kerja terdidik kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Selanjutnya, pembahasan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sumitro Juju Hadikusumo, cara mengatasi pengangguran dilakukan dengan pengembangan industri. Jenis industri yang menyerap banyak tenaga kerja atau padat karya dapat membantu mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Contoh pekerjaan padat karya seperti pembuatan jalan, saluran air, jembatan, dan bendungan. Yang kedua, menurut Johan Maynard Keynes, Johan Maynard menjelaskan tentang jumlah pengangguran tidak dapat dihapuskan tetapi bisa dikurangi. Menurut Johan, pemerintah bisa melakukan upaya menurunkan jumlah pengangguran seperti membuat rencana pembangunan untuk menyerap tenaga kerja, sehingga kegiatan pembangunan ini bisa mengurangi jumlah pembangunan dan meningkatkan pembangunan ekonomi. Membuat kebijakan untuk penanaman modal, pajak, perdagangan moneter, dan izin usaha mendorong terbukanya lapangan pekerjaan, informasi rencana untuk proyek dan program perluasan lapangan pekerjaan. Selanjutnya, saran dan pemecahan masalah atau solusi. Sebagai solusi pengangguran, berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh. Untuk itu diperlukan kebijakan, yaitu pertama, pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah atau UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal lunak jangka panjang, perluas pasar, serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Yang kedua, melakukan pembangunan dan pembangunan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil, sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Yang ketiga, menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. 4. Mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia, khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya.
dengan melakukan promosi-promosi ke berbagai negara untuk menarik para wisatawan asing, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.